Oke semuanya, kembali lagi dengan Mas Bro kalian di sini. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang selalu gua undur, yaitu Mau Gakuin season kedua episode keempat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat subrek, like, dan share ke koloni wibu kalian yang lainnya, supaya kita bisa nerobos subrek ke channel WOM1. Oke, langsung saja. Kencangkan posisi rebahan kalian, siapkan cemilan terbaik yang kalian punya, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Anos dan teman-temannya yang baru saja lulus tes dari N-Union. Terlihatlah Anos yang tengah dihubungi oleh Melhes yang sedang membicarakan soal upacara penyambutan Raja Iblis yang telah selesai dipersiapkan. Mereka akan memberitahukan pada publik bahwa Avastilhevia adalah Raja Iblis yang palsu. Setelahnya, terlihat mereka semua yang akan menjalani ujian berikutnya. Mereka semua harus menaiki salah satu dari 20 tangga Gunier. Namun hanya 5 tangga saja yang akan mengarah ke puncak menuju kediaman Raja Spirit. Tangga yang benar adalah tangga dengan arah naik setelah pintu terbuka. Dan jika turun, itu artinya mereka harus kembali ke titik sekarang ini. Tak lama berselang, Gilisiris nampak meremehkan Anos dan hal tersebut membuat Anos langsung menyadari bahwa Gilisiris telah melakukan sesuatu pada ujian tersebut. Setelah N-Union mengumumkan ujian telah dimulai, Anos dan kawan-kawan nampak masih membicarakan benar dan salahnya. Di saat semua pengikutnya beserta dengan Misha berkata, yang wajib benar adalah Anos, hal tersebut membuat Anos kepikiran satu cara. Terlihat semua orang yang berubah menjadi Anos dalam seketika. Dirinya kemudian mengajukan menggunakan cara itu pada N-Union, yang mana itu semua bertujuan supaya mengetahui ada atau tidaknya kecurangan pada tangga Gunier itu. Dan jika sudah mengetahui tak ada kecurangan, Anos berjanji dirinya akan memulihkan semua wujud teman-temannya setelah membuka pintu yang ada. Mendengarnya membuat N-Union tak memiliki pilihan lain selain menerimanya. Dan setelah semua pengikut Anos membuka pintu mereka masing-masing, pada akhirnya hanya Anos, Lai, Misha, Sasa, dan Misa yang mendapatkan pintu yang benar. Namun di saat Anos sedang menaiki anak tangganya, Lina muncul dari balik sebuah portal spirit yang muncul secara tiba-tiba. Meski pintu yang Lina masuki tidaklah salah, namun Lina memberitahukan dirinya mengingat sesuatu. Yang mana Lina memberitahukan ada rute rahasia di setiap tangga yang mereka lalui itu. Mendengarnya membuat Anos memberikan arahan supaya mereka semua mencari rute rahasia yang dimaksudkan. Singkat cerita, setibanya Anos dan Lina di hutan spirit, mereka nampak menaiki banyak anak tangga yang membawa mereka ke sebuah tempat. Dan di saat itulah Lina seperti mengingat sesuatu lagi. Sembari berlari ke satu arah, Lina memberitahukan di sana ada sebuah pintu tak terlihat. Dan benar saja, setelah Anos meraba udara di sana, terdapat sebuah pintu hijau yang muncul setelah disentuh oleh mereka. Anos dan Lina pun memutuskan untuk memasuki pintu tersebut. あれ、おかしいな。何度もここに来たことがある気がする。 Merasa nostalgia dengan tempat tersebut, Lina terlihat menangis usai mencabut setangkai bunga yang menempel pada sebuah pedang di sana. Lina pun yakin pasti ada hal yang ingin ia sampaikan kepada sang Raja Spirit. Anos kemudian menyadari kehadiran seseorang di sana. Dan orang yang bersembunyi itu rupanya adalah Jiste. Yang mana ternyata Jiste memang ingin berbicara dengan Anos. Karena area mereka saat ini bebas dari pengawasan para spirit. Mendengarnya membuat Anos mengetahui bahwa Jiste memusuhi sang Raja Spirit. Dan terungkaplah dari ucapan Jiste bahwa Kai Hilam telah dihilangkan oleh serigala tersembunyi Genul. Anos pun mempertanyakan itu berarti hanya Kai Hilam saja yang menghilang dari daya sihir Raja Kutukan. Lina yang tidak paham pun bertanya pada Anos. Dan ternyata Raja Kutukan itu memiliki kepribadian ganda, yaitu Kai Hilam dan kekasihnya yang bernama Jiste. Jiste pun mengungkapkan mereka berdua tidaklah gagal. Namun Kai Hilam tetap dihilangkan atas perintah sang Raja Spirit. Anos pun jadi mengetahui fakta bahwa Geralt telah diancam untuk menurut jika ingin Raja Kutukannya kembali. Setelah mengetahui setengah pedang sihir yang dimiliki Geralt Azrema berasal dari sang Raja Spirit, ternyata Raja Neraka Iges Kode juga telah diancam oleh sang Raja Spirit. Singkat waktu, setelah mengetahui wujud Raja Spirit, Anos mengingat itu adalah orang yang sama yang muncul di turnamen pedang sihir sebelumnya.
Chiste kemudian memohon supaya Anos mau menyelamatkan Kai Hilam. Anos yang baik hati pun berkata, dirinya akan menyelamatkan anak buahnya beserta dengan Kai Hilam. Mendengarnya membuat Chiste berterima kasih dan pergi dari sana. Scene berpindah ke Lei dan Misha yang nampak menaiki tangga dengan cara ngebucin. Setelah tiba di dataran yang tertutupi oleh awan, terlihat tak jauh dari tempat mereka terdapat sebuah pintu yang membawa mereka menemui seekor serigala tersembunyi Genul. Namun anehnya, Genul tidak memberikan ujian pada mereka dan malah meloloskan mereka begitu saja. Kedua bucin ini terlihat melewati Genul tanpa masalah sedikit pun. Setibanya mereka di dalam istana, suara Enionian dapat terdengar oleh mereka. Dan pada akhirnya wujud Raja Spirit pun dapat terlihat dengan sangat jelas. Di saat Lei hendak mengajukan pertanyaan tentang Raja Spirit yang membenci Anos, namun sang Raja Spirit nampak hanya diam tak berkata apapun. Enionian kemudian memberitahukan sebelum bisa mengajukan pertanyaan, Lei wajib untuk melalui sebuah ujian yang mengharuskannya melawan sang Raja Spirit dan membelah topengnya. Namun Lei hanya boleh menggunakan tubuhnya dan senjata spirit yang telah disediakan. Dan tentu saja Lei menerima ujian tersebut. Berbeda dengan Misha dan Lei tadi, Genul nampak memberikan ujian kepada Anos, Lina, dan Iges. Mereka yang diwajibkan untuk menangkap dirinya membuat Iges kode dan Anos memutuskan untuk bekerja sama, di mana Iges berniat menyelamatkan semua yang telah menghilang, dan Anoslah yang akan memasuki pintu untuk mencapai kediaman Raja Spirit. Setelah sepakat, Anos meminta agar ujiannya segera dilaksanakan. Namun sebelum itu, Anos tampak memberikan sihir penghalang untuk melindungi Lina. Dan ternyata, wujud asli dari Genul itu memang tidak terlihat, karena dirinya adalah perwujudan dari spirit penghilangan. Terlihat Lina yang menghilang setelah mendapatkan serangan dari Genul. Setelah menganalisa situasi yang ada, Anos nampaknya memahami satu hal, yang mana dirinya hanya harus menangkap Genul, karena dirinya yakin semua yang menghilang pasti ada di dalam tubuh Genul. Setelah Anos menutup matanya, wujud sebenarnya Genul pun dapat terlihat dengan sangat jelas. Setelah berhasil menangkap Genul, Anos diizinkan untuk lewat. Dan karena hal itulah, Anos dan Iges pun akan melancarkan rencana mereka tadi. Singkat cerita, Lei nampak kewalahan karena harus melawan pedang harta Ailerow, pedang yang terkenal karena dapat menyegel benda dan orang-orang menjadi permata. Setelah banyak ayunan pedang, Lei merasa seperti pernah bertarung dengannya sebelumnya. Dan dengan liciknya, salah satu spirit muncul dan menyegel pergerakan Lei. Melihat husbunya itu yang terpojok, Misha nampak membantu husbunya itu supaya sedikit seimbang. Misha yang berniat membantu nampak mengeluarkan kekuatan aslinya. Di dalam penghalang itu, luka-luka yang dialami Lei tadi sembuh dalam seketika. Lei pun terkejut setelah melihat wujud asli dari Misha. Dan bukannya menyingkir atau menjauh dari sana, kedua bucin ini malah bermesraan di markas utama musuh. Berkat bantuan Misha barusan, Lei nampak dengan mudahnya mampu menebas semua tumbuhan yang diciptakan oleh spirit yang mengganggunya tadi. Setelah terpukul mundur oleh sang Raja Spirit, Lei pun langsung yakin sang Raja Spirit mengetahui siapakah Lei di masa lalu. Meski terpojok, namun Lei yakin dengan kekuatan bucin di antara dirinya dan Misha, atau bisa dikatakan jurus rahasia pahlawan, dirinya merasa menjadi jauh lebih kuat usai ngebucin berdua. Bukannya menepati janjinya, sang Raja Spirit malah dengan licik yang menyembuhkan diri beserta dengan topengnya. Setelah menyegel Lei, sang Raja Spirit terlihat ingin mengakhiri adu mekanik di antara mereka. Akan tetapi, di lain sisi, Anos malah sedang berjalan santuy menuju kediaman Raja Spirit.
Setibanya di dalam, bukannya bertemu Laya atau Raja Spirit, Anos malah ketemu si iblis kentut Kang Cepu. Kita persikat saja, karena adu mekanik yang dirasa adil oleh Glyciris, namun pada dasarnya itu berat sebelah. Minta adu mekanik dengan Anos, tapi adu mekaniknya harus menggunakan tugu merah. Merasa yakin akan menang dari Anos, si iblis sok keras ini nampak pamer dengan sihir kuno yang bernama Lake Noaves. Glyciris yang merasa memiliki mana unlimited, berniat mengalahkan Anos dengan satu kali hit. Merasa telah menang, namun ternyata Anos masih hidup dan memberitahukan hanya karena mananya 2 kali lipat, bukan berarti bisa menutupi perbedaan kekuatan di antara mereka. 効率を重視するため無限どころか限界が早く訪れる。故に先人は術式を捨てたのだろう。 Dan pada akhirnya, Anos berhasil memenangkan adu mekanik gak guna barusan tanpa luka sedikit pun. Terlihatlah Anos yang telah tiba di istana yang asli. Namun dirinya mendapati hanya ada satu kristal yang sudah pasti kita tahu itu milik siapa. Setelah menyembuhkan Laya yang baru saja hidup kembali, dirinya langsung bertanya kondisi Misha. Namun karena Misha tidak ada di sana, Anos beranggapan Raja Spirit telah membawanya pergi. Laya kemudian memberitahukan bahwa Raja Spirit kemungkinan besar adalah Sin. Meski mencoba menutupinya, namun gaya berpedangnya sangatlah mirip dengan Sin. Tak lama kemudian, Sasa dan yang lain datang dan memberitahukan keadaan genting yang sedang terjadi. Sasa kemudian menunjukkan siaran sihir yang sedang dilakukan. Dan ternyata, Raja Iblis palsu sedang menyuarakan diri sebagai Raja Iblis yang asli. Dirinya bahkan memerintahkan untuk membasmi semua darah campuran untuk dijadikan makanan bagi para bangsawan darah murni. Entah apa yang terjadi, namun ketujuh tetua napak telah tunduk oleh Raja Iblis palsu itu. Raja Iblis palsu itu bahkan menyuarakan satu hal tentang Anos. Di tengah ketidaktahuan apa yang terjadi sebenarnya, Anos memberitahukan orang itu bukanlah Raja Spirit. Dirinya kemudian menggunakan sihir yang membuatnya muncul secara tiba-tiba di hadapan Avos di Helvia dan ketujuh leluhur di sana. 暴虐の魔王の噂と伝承を元にした大精霊アボス・ディルヘビア、それがお前の身体だったわけだ。リサ